Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Dika Indra Wahyu RSD ini dengan NIM 672021-279. Lalu yang kedua ada Sufi Rokana dengan NIM 672021-603. Lalu yang ketiga ada Talenta Frida Hartono dengan NIM 672022-052. Lalu yang keempat ada Jeskia Ranggasere dengan NIM 672021-073. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menjalankan YOLO V8 Ship Detecting. Nah, yang pertama-tama itu kita menuju ke GitHub dari si YOLO V8 Ship Detecting ini. Lalu setelah itu download file zip-nya. Nah, oke, berhubung di sini saya sudah. Jika sudah, lalu diekstrak, lalu dimasukkan ke folder yang diinginkan. Nah, untuk selanjutnya kita harus menyiapkan virtual environment di Anaconda. Jadi kita buka Anaconda-nya. Nah, di sini saya buat virtual environment itu bernama YOLO V8 Ship. Nah, setelah itu, jika sudah dibuat, lalu open terminal, maka akan terbuka seperti ini. Nah, langkah pertama itu kita harus masuk ke directory dari project kita yang tadi, folder yang sudah kita download zip-nya, lalu kita ekstrak. Tempat saya itu di D CD project terus ini kecil. Oke. Nah, setelah masuk ke directory yang tadi kita ekstrak itu, lalu setelah itu, yang pertama itu, kalau kita mengikuti dari yang instruksi ini, kita harus menjalankan pip install min-e.dev dalam kurung kotak. Nah, tapi kemarin saya jalanin yang ini, tapi hasilnya malah jadinya error. Terus saya cari-cari, dan akhirnya ketemu. Nah, ini kan yang di tutor itu kan yang pertama pip install min-e.dev ini. Nah, dari saya itu nggak perlu install yang itu. Tadi langsung install yang pip install min-requirement.txt aja. Nah, setelah pip install min-requirement.txt ini, lalu langsung menjalankan python count.py sama python track.py. Nah, seperti itu. Nah, untuk python count.py ini untuk mendeteksi gambar. Kalau yang si python track.py ini untuk mendeteksi video. Oke. Lalu selanjutnya kita langsung ke python count.py. Nah, untuk itu sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu untuk code-nya. Untuk si python count.py ini, dia yang pertama itu dimulai dengan import library yang diperlukan. Ya, di sini ada cp2 sama OS sama ini YOLO. Terus setelah itu untuk si resize with aspect ratio ini digunakan untuk meresize dari si gambarnya itu menjadi ukuran yang sesuai, tapi tetap menjaga rasionya. Lalu yang selanjutnya itu loading dari si YOLO V8 modelnya. Terus yang ini open image file.
atau membuka file yang kita akan tracking. Nah, untuk yang ini untuk mengecek apakah unique ID ini apakah ID-nya itu unik atau tidak. Nah, lalu setelah si unique ID ini terdeteksi, lalu digunakan untuk menghitung jumlah domba dari unique ID yang terdeteksi tersebut. Lalu selanjutnya yaitu menampilkan hasilnya. Lalu ini dipanggil. Lalu ini closing dari loopnya. Terus habis itu ini close-nya. Argumen close. Oke. Langsung kita praktekkan saja. Nanti untuk komennya berarti menggunakan Python count.py. Nah, lalu kita tunggu sebentar. Oke. Nah, untuk si hasilnya sendiri itu akan muncul seperti ini. Nah, di sini terdeteksi 10 ships. Oke. Lalu selanjutnya kita langsung lanjut ke track.py. Nah, saya ulangi sekali lagi, track.py ini digunakan untuk mendetek ship ini dari video. Kalau yang count tadi kan dari foto. Nah, untuk track ini dari video. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan dari code-nya itu sendiri, nah, sama seperti yang count tadi, yang pertama itu kita import library yang diperlukan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya sama juga, yaitu resize aspect ratio untuk merubah dari si gambarnya itu menjadi ukuran yang diinginkan, tapi tetap menjaga rasionya. Lalu yang selanjutnya itu loading ULV8 modelnya. Lalu open video filenya. Lalu setelah itu ini untuk membaca frame dari video tersebut. Lalu setelah itu dari frame yang telah dibaca tadi itu kita menjalankan ULV8 interference-nya untuk mendeteksi. Lalu selanjutnya yang print result ini untuk menampilkan dari hasilnya. Nah, ini sekaligus untuk menghitung dari jumlah dombanya itu. Lalu setelah itu menampilkan dengan OpenCV. Oke. Nah, ini kalau yang break the loop if Q is pressed ini digunakan untuk keluar dari loop atau program yang tadi detecting video itu jika menekan Q. Oke. Nah, untuk yang else-nya ini digunakan untuk keluar dari loop ini jika videonya telah selesai dideteksi. Karena kalau tidak dibuat seperti ini, maka dia akan looping terus-menerus tanpa ada berhentinya. Nah, untuk ini itu argumen untuk closing. Oke. Jadi kita langsung ke demonya saja. Nah, untuk komen dari si tracking video ini itu mirip seperti yang count tadi, cuma diubah dari count.py ke track.py aja. Jadi content track.py. Nah, bisa kita tunggu. Oke. Nah, jadi di sini dia menghitung dari si jumlah dombanya itu per frame. Nah, di sini ditampilkan bahwa jumlah dombanya itu ada 69, 74. Dia bakal terus meningkat terus sesuai dengan jumlah domba yang ada. Nah, kemarin tuh udah sempat nyoba.
Jadi ini tuh lama banget. Kayaknya karena resolusi gambarnya yang terlalu bagus. Karena kalau resolusi gambarnya tidak terlalu bagus, kayak nggak terlalu bisa terdeteksi. Oke, selesai. Nah, untuk yang selanjutnya itu, nah, ini itu ada Simulate in Gazebo. Nah, untuk si Simulate in Gazebo ini memerlukan Ubuntu. Nah, sedangkan saya pakai Windows. Sebenarnya bisa untuk install si VirtualBox, tapi dari si VirtualBox-nya itu pasti nanti akan performanya turun dikarenakan membagi RAM yang ada. Jadinya saya akan menjelaskan aja. Nah, hmm, kemarin juga sudah coba cari alternatifnya kalau nggak usah pakai VirtualBox atau nggak usah pakai Ubuntu, alias bisa dipakai di Windows. Tapi setelah dicoba-coba ternyata malah makin banyak errornya. Nah, jadi konsepnya dari si gazebo ini sendiri, dia punya code sendiri, alias folder sendiri. Nah, dia jadi punya folder sendiri yang harus kita download terlebih dahulu, download zipnya lalu kita ekstrak. Nah, ini ada langkah-langkahnya untuk setupnya. Di sini harus menggunakan Ubuntu atau menggunakan virtual machine. Nah, ini dia setup. Habis itu ini Hadoop pilotnya di Docker. Nah, ini untuk kerannya dari UEFI-nya. Nah, UAV itu apa? UAV itu adalah Unmanned Aerial Vehicle atau kendaraan udara yang tanpa awak atau yang biasa kita sebut jadi apa sebagai drone. Nah, jadi si gazebo ini dia mensimulasikan dari si map itu lalu dia menciptakan objek yang seperti domba. Lalu ada simulasi dari si drone itu, dia akan terbang, lalu dia mendeteksi si domba itu. Nah, jadi sistemnya seperti itu. Jadi di sini kita bisa apa? Meluncurkan lebih dari satu drone. Jadi nggak harus satu, bisa lebih. Ya tergantung kemampuan sih. Nah, jadi untuk si UAV ini dia punya code di dalamnya. Sebentar. Ini dia punya code yang namanya UAV underscore camera.py. Nah, di dalam UAV underscore camera.py ini, nah, nah, dia itu digunakan untuk ya, hampir sama seperti yang detecting tadi, tapi bedanya ini menggunakan tadi yang itu gazebo itu. Di sini ada inisialisasi, lalu ini ada kameranya. Nah, si kamera itu akan terhubung dengan si 3D model yang tadi. Terus ini ada mainnya, ini untuk menjalankan. Oke, seperti itu. Hmm, Nah, sekian uh, presentasi dari kami mengenai cara menjalankan YOLO V8 Ship Detecting. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.